SH Agung Muda Pidana Khusus tahun 2007-2008 Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keteladan beliau akan selalu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wabil khusus keluarga besar Yucung Nakju dan juga Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Yono M. Yumed. Rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan akan disampaikan langsung oleh Pemanda kami, Tumas Haji Yahya Rahman SHMH. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan Tahlil. Pemimpin acara ini nanti insya Allah akan disampaikan atau juga dipimpin langsung oleh kakanda kami, Kiai Gus Haji Mustafa Azhari. Dan pada acara inti kita pada malam hari ini, insya Allah kita sama-sama akan mendengarkan ceramah takziah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Yono M. Yumed. Dan sekaligus pada kesempatannya nanti mohon perkenan kepada Al-Mukarram kiranya dapat menutup acara ini dengan doa. Demikianlah rencana rangkaian acara kita pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan pembacaan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahul Azim. Selanjutnya sekali lagi mohon perkenan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk kembali membacakan surah Fatihah, yang mana Fatihah ini khusus kepada almarhum adinda kita Tumas Agung Setiadi SHMH, dan juga tak lupa kita limpahkan atau juga kita hadiahkan kepada ibunda kita Haja Lisa Yahya dan juga ibunda kami Hajah Cek Mas yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah ini almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Dan terkhusus kepada ibunda kami dan ibunda kami kiranya dapat diberikan kesehatan sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Allahul Azim. Berikut ini marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Pemanda Tumas Haji Yahya Rahman kepada Pemanda kami waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala berkah dan rahmatnya alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengadakan pengajian takziah secara virtual sehubungan dengan meninggalnya anak kami
Mas Agung Setiadi. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Mas Haji Abdurrahman Majid almarhum dan Hajah Icun binti Rasib almarhum, yang biasa disebut dalam keluarga kita itu keluarga besar YCNG, keluarga besar Buyut Cucung Anak Ju. Ini keluarga besar dari Mas Haji Abdurrahman bin Haji Abdul Majid. Yang sudah barang tentu anak cucunya, saudara-saudara, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyaknya. Kemudian yang saya hormati Al-Ustadz Profesor Yono Biomed yang sudah hadir pada malam hari ini untuk memberikan takziah. Terima kasih Prof sudah hadir. Kemudian juga kepada adik kami Agus Mustafa Azhari yang juga sudah hadir. Terima kasih. Dan di sini tampak juga Bapak Nur Rahmat. Terima kasih Pak Nur sudah hadir. Beliau ini adalah bidang pidana umum Kejaksaan Agung pada waktunya. Kemudian hadir juga Pak Mas Yudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kemudian hadir juga Pak Mutarom, Pak Muhammad Said Didu, Pak Jaki, Pak Kustiono, kemudian Pak Rahmat Surya Lubis, Ananda Irfan, Ananda Tato, dan seluruh yang hadir yang mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hadirin peserta takziah virtual yang saya hormati. Tidak terasa sudah 7 hari Ananda Agung meninggalkan kami sekeluarga, meninggalkan kita sekeluarga untuk kembali ke haribaannya. Sudah barang tentu saya orang tuanya, keluarganya sangat terpukul dan sangat sedih. Akan tetapi kami sadar itu adalah sudah takdir, sudah kehendak daripada Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya kami hanya berdoa semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisinya di surga Jannatul Naim. Amin. Hadirin peserta takziah yang saya hormati. Ananda Agung ini kelahiran tahun 79. Jadi usianya masih muda. Cita-cita dan harapannya pasti masih panjang. Tetapi ya Allah berkehendak lain. Sudah barang tentu selama dia bergaul banyak kenangan yang kita ingat. Kenangan yang buruk, kenangan yang baik. Dalam kesempatan ini saya mohon kepada seluruh yang hadir di sini, kepada keluarga besar, teman sejawatnya, yang buruk-buruk mohon dilupakan dan mohon dimaafkan. Tapi kenanglah yang baik-baiknya saja. Pada malam hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka takziah untuk mendoakan almarhum. Sedikit saya bercerita tentang almarhum ini. Pada awal Juni, tanggal 1 sampai dengan tanggal 14, 1 sampai dengan 14 Juni, dia sekeluarga bersama istri dan anak-anaknya ada di Tangerang, di rumah kami. Dalam rangka melihat ibunya, istri saya sedang sakit yang direncanakan mau operasi cangkok ginjal, operasi transplantasi ginjal. Dia akan hadir operasi tersebut. Tetapi karena operasinya masih seminggu lagi, tanggal 14 Juni istri saya masuk rumah sakit,
tanggal 15 Juni dia pulang ke Tangerang, ke Batam dengan swab antigen negatif sekeluarga. Tanggal 15 Juni dia pulang. Kemudian tanggal 21 Juni istri saya dioperasi hari Senin. Hari Selasa tanggal 22 Juni anak saya almarhum memberi kabar, katanya dia sudah tes antigen lagi, ternyata positif sekeluarga. Dia, istrinya, anaknya 3. Nah, karena sekeluarga positif COVID, antigen, dia tidak ke rumah sakit, tapi dirawat di rumah, isolasi mandiri, dengan diawasi oleh seorang dokter. Alhamdulillah, anaknya sehat. Tapi yang bersangkutan pada hari ke-6 dan ke-7 itu makin parah, sesak napasnya. Hari Senin singkatnya, maghrib itu dibawa ke rumah sakit, tapi sudah tidak tertolong lagi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya demikian. Sedangkan sampai saat ini istrinya masih berada di rumah sakit. Anak-anaknya berada di rumah. Anak-anaknya 3, SMP, SD, dan baru mau mulai sekolah TK atau SD kelas 1. Itu anak-anaknya ada di rumah. Nah, inilah singkat saya angkat ceritanya kejadiannya sehingga almarhum meninggal dunia. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon kepada para hadirin untuk dapat memberikan doa, mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Nah, tanggal 28 Juni almarhum meninggal, tanggal 29 Juni istri kami pulang dari rumah sakit selesai melaksanakan operasi transplantasi ginjal. Alhamdulillah sekarang ada di rumah, tapi belum bisa hadir di sini karena orang yang jangkau ginjal atau transplantasi ginjal itu imunnya dibikin di bawah 0. Jadi dia tidak boleh keluar kamar. Gampang terkena virus. Jadi sekarang mohon maaf tidak bisa hadir, ada di istirahat di kamar. Memang tidak dibolehkan oleh dokter untuk keluar kamar. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini tiada lain kata yang saya ucapkan kecuali ucapan terima kasih kepada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara ini, yang sudah barang tentu tujuannya untuk memberikan doa, maka saya tidak lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan doa. Semoga amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan kami secara singkat, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah takziah rahimakumullah. Demikianlah tadi sambutan dari Mamanda kami Haji Kumas Yahya Rahman. Mudah-mudahan dengan sambutan tadi keluarga Mamanda kami ini tetap diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Berikut ini marilah sama-sama kita ikuti rangkaian acara pembacaan Yasin dan Tahlil. Untuk kedua acara ini akan dipimpin langsung oleh kakanda kami Ki Agus Haji Mustafa Azhari. Kepada kakanda kami waktu kami sediakan. Ya Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Ma'anjur wa ba'uhum wa simun. Walakat adalakum hatta.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا وما علينا إلا بلغ قالوا إنا تطيرنا منهم لئن لم تنتهوا لنا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل musyrikun. Wajah amin aksal cek maksa berbeda قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي أغفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العالم ما يأتيهم من رسول كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي أن تطلق القمر والليل والنهار وكل في فلك يسبحون ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وإن نوركم فلا سريع لهم nahum wala hum yunqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ربنا ممن قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة أعوذكم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون la ya'lamun wa man amirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun lam nahusyira ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون هم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من نؤمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما ينبغي له إلا ذكر مبين تنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم تروا أن أهلكنا ماء أيدينا فهم لها مالكون ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم ويحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فإذا أنتم منه توقدون
Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda qadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal qaddirul alim. Alaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika bibi sayyidina wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli salati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika badrid duja sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrikal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Abdul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Kayak mati gini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah.
إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami ucapkan kepada kakanda kami Kiai Gus Mustafa Azhari yang telah memimpin takziah dan tahlil pada kesempatan malam hari ini. Hadirin jemaah takziah rahimakumullah, berikut ini marilah sama-sama dengan khusyuk kita sama-sama dengarkan ceramah takziah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Yuwono MBUmed. Kami informasikan kepada semua kita yang hadir pada malam hari ini kiranya dapat menonaktifkan voice-nya karena kita akan fokus kepada ceramah takziah kepada kesempatan malam hari ini. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Yuwono MBUmed, waktu kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketentraman ke dalam hati setiap mukmin, yang dengan ketentraman itu bertambahlah imannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Al-ayah sadaqallah wa ba'du. Sahibul musibah Pak Yahya Rahman, sekeluarga besar, alhamdulillah pada malam hari ini meskipun dalam suasana berduka, kami semua datang ini walaupun dalam keadaan virtual dalam rangka takziah, yaitu menghibur ahli musibah. Bahwasanya saudara kita, saudara kami juga, Pak Yahya, istri saya masih kerabat dari Pak Yahya. Jadi masih berkerabat. Ini juga saya baru tahu tadi sore dari Momon ini kabar ini. Kemudian bahwasanya apapun yang sudah terjadi, Allah sudah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, di surat Al-Hadid ayat 22. Apapun yang menimpa bumi dan mengenai kamu, itu semua sudah dituliskan Allah sebelum bumi dan kalian diciptakan. Yang demikian mudah bagi Allah. Jadi segala sesuatu ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa akan terjadi misalnya pandemi COVID pada akhir 2019. Kemudian akan terjadi seseorang wafat pada tanggal sekian, jam sekian, dengan lantaran seperti ini. Semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di Al-Quran di surat Al-Mulk ayat yang kedua, surat 67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus di antara amal kalian, amalnya. Jadi dalam ayat ini sangat clear, jelas bahwa Allah menyebut dulu kematian. Karena kematian bahasa kita, bahasa keluarga besar kita adalah ceto. Bahasa ilmiahnya aksiomatik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan Allah mempertegas dengan jelas bahwa itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang kamu ingin berlari daripadanya, pasti kematian akan menjumpaimu. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang malaikat maut atau ajalnya, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi dalam ayat-ayat rangkaian ini sudah jelas bahwa kematian adalah sesuatu yang aksiomatik. Tak perlu lagi kita bincangkan kecuali kita mempersiapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan dengan harta benda, dengan seluruh atribut duniawi ini, ya, dengan anak keturunan yang banyak dan segala macam ini, jangan sampai itu melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan segeralah keluarkan semua sumber daya yang kalian miliki sebelum kalian dijemput oleh ajal. Subhanallah. Jadi itulah kira-kira rangkaian tentang kematian sudah jelas. Dan bagi Muslim, alhamdulillah, adinda kita Adi ini, kita semua keluarga besar Muslim. Rasul menjamin, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga, pasti masuk surga. Sampai ada sahabat bertanya, walaupun pernah nakal ya Rasulullah, walaupun pernah nakal. Dalam hadis lain diterangkan masuk surganya adalah dua cara. Yang serombongan itu disebut masuk surga dengan cara langsung. Tidak katakanlah transit dulu. Tapi yang kedua adalah transit dulu. Ya, mampir dulu di neraka. Dalam kisah ada disebutkan ada orang-orang Muslim yang mampir dulu ke neraka sehingga Rasul pingsan. Sampai 3 kali Rasul pingsan mendengar kalimat itu. Tapi itulah ketentuan Allah.
meninggal dalam surat Yusuf disebut surat wafani muslimah, yaitu wafat nama. Nama orang Islam kalau meninggal bukan sekedar mati atau meninggal dunia, ya, tapi adalah wafat dalam bahasa Arab artinya disempurnakan. Jadi orang yang meninggal dunia disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin disebutkan di Al-Qur'an illiyin. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu berada di tempat yang tinggi namanya illiyin. Malam ini kita semua berkumpul, keluarga besar ini, dan insya Allah para sahabat tadi sudah disebutkan pada berkumpul di sini. Ini almarhum menyaksikan dari tempat yang tinggi namanya illiyin. Ada di Al-Quran di surat Mutaffifin. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keadaan kita ini. Tapi tidak baca nyimbat. Tapi yang kita lakukan malam ini dalam bentuk katakanlah amalan Fatihah, Yasin, tahlil, sholawat, ya, tausiah, doa, insya Allah semua itu sampai kepada almarhum. Subhanallah. Dan ini hanya bagian kecil karena bukan apa-apa. Yang paling besar adalah bagian dari punya almarhum sendiri yang disebut sebagai iman dan amal solehnya. Dan kita yakin, maka Allah mewanti-wanti, innallaha astafa lakumuddina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kalian dengan agama ini, maka jangan mati kecuali dalam agama ini, yaitu agama Islam. Di surat Al-Baqarah. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi ini penghiburan kita tentang kematian. Semuanya kita akan menunggu dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Normalnya kata Rasulullah, lazimnya adalah setelah beliau diutus, usia manusia rata-rata adalah 63 tahun atau 60 sampai 70 tahun. Beliau mengatakan seperti itu. Maka sekarang ini angka harapan hidup menurut WHO rata-rata di dunia ini adalah 76 tahun. Di Indonesia masih sekitar 75 tahun. Ya, artinya itu angka harapan hidup. Tetapi pada dasarnya angka-angka 60 adalah angka warningnya secara normal. Secara medis saya bisa buktikan. Saya seorang dokter, ahli di bidang molekuler dan infeksi. Di dalam tubuh manusia sudah ditanam ada kromosom namanya telomer. Bagian telomer itu memendek terus dan akan memendek maksimal pada usia 60 tahun. Tidak bisa lagi lebih panjang dari itu. Jadi jatah secara fisik usia kita sebenarnya sudah disebut sebagai meninggal, kalau bahasa kita sudah mati, tidak berkembang lagi pada usia 60 tahun. Maka itu ditunggulah pada orang-orang yang usia 60 ke atas itu disebut sebagai masyayikh, hikmat syuyukh, yaitu orang-orang yang bijak dalam mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Almarhum wafat masih muda, lebih muda tadi disebutkan, jadi lebih muda 8 tahun dari saya. Saya lahiran 71. Hadirin semua ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah selain mengenangnya seperti ini, mari pada yang bagian kedua. Tadi disebutkan di Al-Qur'an surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maka yang paling pokok kita bergeser kepada hayata, yang hidup, kehidupan. Itu yang lebih penting. Jadi bagaimana kehidupan ini menjadi chance, menjadi kesempatan bagi kita. Bahkan Rasul mengatakan bahwa dalam kehidupan ini tobat kita ditunggu sampai nafas berada di tenggorokan. Ini artinya kesempatan kita itu bukan dalam keadaan sehat saja. Dalam keadaan sakit juga begitu. Malam ini selain kita takziah dalam rangka ya, mendoakan saudara kita, juga dalam rangka mendoakan Ibunda Lisa, Hajah Lisa, dan Hajah Fatimah untuk kesembuhan penyakitnya. Jadi kita hanya bisa melakukan itu selama masih kita bisa hidup. Kalau kita masih bisa hidup, masih bisa kita untuk berdoa, masih kita bisa berikhtiar, berusaha, dan seterusnya. Maka yang paling penting adalah kalau dalam tanda kutip itu adalah berani menghadapi kehidupan. Selama masih hidup ini masih banyak hal. Ketika sudah meninggal, tinggallah adanya namanya legacy. Yang kata Rasulullah warisannya ada 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya yakin almarhum meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang itu akan menjadi qurratu a'yun, baik dalam kehidupannya maupun di sana. Sebenarnya di Al-Quran, di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 23, itu Allah sudah berjanji,
setiap orang mukmin, orang Islam ini yang meninggal dunia dalam keadaan Islam dan beramal soleh, maka mereka akan dikumpulkan mulai dari yai, nyai, ya, sampai kepada kita, ya, suami, istri, dan zuriat anak keturunan. Silahkan dibuka di surat 13 ayat 23. Jadi ini akan dikumpulkan, tinggal nunggunya saja. Di surat 33, di surat Al-Ahzab itu dikatakan faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma badalu tabdila. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu menunggu di suatu tempat, sementara yang masih hidup ini ya berharap-harap akan segera menyusulnya untuk berkumpul dengan penuh kebahagiaan. Insya Allah selama kita adalah orang beriman. Jadi dalam pertemuan kali ini yang ingin saya bahas tentunya adalah selain kita menghibur sahibul bait, sahibul musibah, kita juga dalam rangka tetap optimis menghadapi kehidupan ini. Ya, yang terpenting yang sudah wafat, insya Allah kalau dia Muslim, ya tentu adalah kita keluarga Muslim ini tenanglah. Insya Allah Allah sudah memberikan garansi, jaminan yang jaminannya la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan wan prestasi, tidak akan Allah menyalahi janjinya. Subhanallah. Itu yang sudah wafat. Oke. Nah sekarang yang masih hidup ini bagaimana kita meneruskan kebaikan? Maka kata Rasulullah, kalau orang tuamu sudah meninggal, maka teruskanlah pergaulannya. Teruskanlah kebaikannya. Itu yang dimaksud supaya kita yang hidup ini bersemangat. Siapapun. Ya, siapapun kita ini yang ditinggalkan ini, maka bersemangat untuk menghadapi detik-detik kehidupan ini, sampai nanti juga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang perlu dilakukan? Ya, pelajaran dari pandemi ini sangat-sangat mengesankan untuk kita semua. Ini adalah ujian Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami benar-benar akan menguji kamu dengan ketakutan. Maka pandemi waktu pertama kali gelombang pandemi ini melanda seluruh dunia, maka yang ada adalah fear, ketakutan. Ketakutan sampai tidak beralasan, sampai orang kalang kabut melakukan tindakan yang tidak perlu. Ketakutan. Ya. Kemudian setelah ketakutan akan ada kelaparan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi mulai ya terus menurun sampai negatif dan sulit terseok-seok untuk bangkit kembali. Nah, kemudian di antara kita sebagian ada yang wafat. Saya perlu tegaskan, wafat pada dasarnya disebabkan oleh ajal. Karena orang sehat pun bisa wafat. Tetapi lantarannya, maka selama saya jadi Satgas COVID, saya selalu mengatakan orang ini wafat dengan COVID positif. Saya tidak mengatakan wafat karena COVID, tapi dengan COVID positif. Karena orang bisa wafat dengan sehat. Orang bisa wafat dengan keadaan penyakit jantung. Orang bisa wafat dengan keadaan sedang berkendara dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama dari pelajaran berharga di pertemuan ini saya perlu menyampaikan, karena ini sangat berguna terutama bagi kita yang masih hidup ini untuk menuju persiapan kampung akhirat. Tadi sudah saya bacakan ayatnya di surat Al-Hasyr, surat nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah bekal, persiapkanlah bekal. Bekal apapun untuk perjalanan yang sangat jauh, perjalanan abadi. Allah mengatakan siklusnya di Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Ada 4. Yang pertama tadinya kamu mati, belum ada di dunia. Kemudian kamu hidup di dunia. Kemudian kamu akan mati, kemudian kamu tidak akan mati lagi tapi hidup seterusnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang ini sudah dalam fase kedua, yaitu hidup di dunia. Sebentar kemudian kita akan mati, kemudian kita akan dihidupkan lagi dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan abadi, tidak pernah mati lagi. Masya Allah, inilah yang perlu dipersiapkan. Maka ringkasnya persiapannya nomor 1 adalah secara fisik kita harus menjaga imunitas. Imunitas. Sebenarnya kata imunitas itu berasal dari bahasa Latin, kalau bahasa Inggrisnya adalah free duty, yaitu bebas pajak. Awalnya pengertiannya begitu. Tapi maksudnya imunitas adalah bebas dari kemungkinan mendapat penyakit, ataupun kalau mendapat penyakit dia ringan saja. Itulah imunitas. Jadi saya ulangi, orang yang punya imunitas baik berarti tidak kena penyakit.
atau kalau kena penyakit ringan saja. Itulah pengertian imunitas. Dan itu syarat untuk kita hidup di dunia ini. Karena nggak mungkin kita belajar, kita bisa bekerja, kita bisa berbisnis, kita bisa melakukan perjalanan silaturahim kecuali kita punya kesehatan. Maka yang disebut kesehatan adalah terjaga imunitas. Hadirin rahimakumullah, imunitas bisa dijaga dengan dua cara. Cara yang pertama adalah cara alami. Cara alami. Cara alami adalah kebiasaan yang baik yang meliputi 4 hal. 1, tidur 6-8 jam. 6-8 jam. Mohon untuk masalah tidur ini saya berharap kepada kita semua, walaupun kita dalam keadaan penuh kesulitan atau kesedihan atau apapun, tetap lakukan tidur 6-8 jam. Kalau malamnya cuma tidur 4 jam, berarti siangnya tidur 2 jam. Tidak apa-apa. Al-Quran mengatakan, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Dan di antara tanda kebesaran Allah, malam hari kamu tidur. Utamanya tidur di malam hari. Tapi kalau kurang, kamu boleh tidur di siang hari. Jadi 6-8 jam ini akan memperkuat imunitas kita. Yang kedua, cukup makan. Jangan lupa kita semua berdoa, Allahumma barik lana. Bukan masalah jenis makanan. Saya tidak mengatakan, nanti ada orang yang prihatin kalau saya mengatakan makanan harus begini-begini, itu akan tersinggung. Kata Sayyidina Ali, jangan kau mengatakan makanan yang lezat-lezat di hadapan orang yang tak punya makanan. Jadi intinya yang penting makan, kemudian makan apa saja, yang penting bacalah Allahumma barik lana supaya itu adalah barokah. Yang ketiga, cukup gerak. Gerakan minimal kita adalah sholat. Kata Rasulullah, bagus sholatnya, bagus yang lainnya. Bagus amal yang lainnya. Maka gerakan diawali dengan sholat. Sholat subuh mengawali aktivitas kita. Setelah subuh kita bekerja, kita berbisnis, kita bepergian dan seterusnya. Pendek kata, gerak diawali oleh sholat. Dan yang keempat adalah positive thinking. Dalam bahasa agama adalah husnudzon. Kita senantiasa husnuzon. Seperti mendapat musibah atau mendapat sakit, husnuzon. Orang yang mendapat musibah kematian berarti Allah menyempurnakan salah satu di antara keluarga kita. Di balik musibah ini tentu kita sadar bahwa Allahu maulal haq. Ya, bahwa yang wafat sedang kembali kepada wali yang sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik sejatinya. Dan di sana mendapatkan kasih sayang luar biasa. Tidak seperti kasih sayang kita yang masih kekurangan. Kita masih kadang-kadang bosan mengurusnya, kita masih bosan untuk menegurnya, kita bosan untuk menolongnya, tapi Allah tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Allah senantiasa sayang, tidak pernah bosan, tidak pernah jemu-jemunya untuk memberi kasih sayang kepada orang-orang beriman. Nah, kalau kita lagi ditimpa sakit, sakit kata Rasul adalah kafarah dari dosa-dosa. Jadi walaupun tercucuk duri yang kecil itu sudah gugur dosa, apalagi sampai tadi ibunda kita Haja Alisa tadi lagi habis operasi transplantasi, saya paham itu nanti saya pesan saja, masa kritisnya adalah 5 tahun, 5 years survival namanya dalam ilmu kedokteran. Saya termasuk tim yang mengoperasi waktu itu, Direktur Utama Rumah Sakit Husin Palembang, itu Dokter Yanuar dulu saya ikut mengoperasinya, saya bidang infeksinya, itu di hati-hati selama 5 tahun pertama. Kalau 5 tahun ini insya Allah lolos, maka insya Allah secara medis itu adalah survive dan baik. Jadi dalam 5 tahun ini penuh kehati-hatian. Itu saran saya begitu. Hadirin rahimakumullah, jadi sakit adalah menggugurkan dosa. Jadi intinya imunitas harus kita jaga dengan 4 hal itu tadi yang alaminya. Tidur 6-8 jam, cukup makan, cukup gerak, dan pikiran yang positif atau husnuzon. Semuanya adalah baik di sisi kita. Karena ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imunitas bisa dijaga dengan vaksinasi. Saya sudah divaksin sebagai Satgas, saya divaksin paling duluan. Ya, karena saya harus memberi contoh. Tapi saya sarankan betul-betul ini. Secara ilmu di bidang saya, ilmu infeksiologi, di bidang kedokteran, vaksin hanya efektif pada orang yang tidak punya komorbid. Orang yang tidak punya darah tinggi, orang yang tidak punya penyakit jantung dan sebagainya. Maka vaksin adalah fardu kifayah. Namanya herd immunity. Hanya 40-70% populasi yang wajib divaksin. Kenapa? Artinya 40-70% ini sudah membentuk kekebalan untuk seluruh bangsa ini. Jadi intinya kalau kita bisa seperti itu, maka 40-70% adalah orang-orang yang punya kesehatan. Adapun yang punya penyakit, sebaiknya dimasukkan ke kelompok orang yang 30% itu. Hadirin rahimakumullah, itulah 2 cara imunitas terjaga. Yang kedua,
hidup ini harus produktif. Kata Allah di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 105, surat 9 ayat 105, wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka hendaklah kalian produktif, terus bekerja, terus beramal. Supaya Allah melihat amal kamu, supaya Rasul melihat amal kamu, supaya orang-orang beriman merasakan dampak dari amal kamu itu. Jadi kita tetap produktif. Itu mengisi kehidupan yang kedua. Resep yang pertama tadi imunitas, yang kedua adalah produktif. Dan yang ketiga, ya, kata Rasulullah, wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Maka yang ketiga, isilah kehidupan ini dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang terbaik. Ketika kita sedang ketitipan harta, maka jadilah orang yang berharta dan dermawan. Ketika kita sedang ketitipan ilmu, jadilah ilmuwan yang senantiasa memberi pencerahan. Ketika kita sedang ketitipan kekuasaan, maka jadilah orang yang berkuasa kemudian berbuat adil. Mumpung lagi ketitipan. Ketika kita tidak ketitipan apa-apa, mungkin harta, benda, kekuasaan, ilmu tak punya, kurang semuanya, maka kita punya doa. Yang setiap hari kita bisa mendoakan saudara-saudara kita. Karena apa yang didoakan, kata Rasulullah, kamu mendoakan saudaramu, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu doakan itu. Hari ini kita mendoakan almarhum, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah almarhum. Maka kembalinya kepada kita, kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafa'allah, ya Allah sembuhkanlah ya ibunda kami Haja Lisa dan Haja Fatimah. Maka sebaliknya juga Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada kita. Itulah kira-kira konsekuensi dari apa yang kita lakukan, subhanallah. Jadi resep yang ketiga adalah terus beramal. Ya, beramal dan resep yang ketiga adalah terus bergaul dengan akhlak yang terbaik. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwasanya kehidupan ini harus dirasakan sebagai kebahagiaan. Itu yang kita minta di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berharap untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Menurut ahli tafsir, hasanah ringkasnya adalah happiness, kebahagiaan. Dan kata orang Inggris, happiness is not destiny, but enjoy every moment. Maka kebahagiaan itu nggak bisa ditunda-tunda. Lantas mungkin sekarang perlu definisinya saja yang harus bagus. Kata Rasul, ini bukan definisi saya, tapi Rasulullah. Rasul mengatakan, ajab an amril mu'min, kulullahu khair. Sungguh yang namanya urusan orang beriman itu semuanya bagus. Artinya bahagia semua. Bahagia itu ada dua, kata Rasul. Satu, kalau dia sedang susah, sedang dapat musibah, maka bersabar. Ini bahagia. Jadi kakanda kita Haji Kemas Yahya Rahman ini semua sekeluarga besar. Kita kalau ini sekeluarga besar termasuk aku juga keluarga besar dari keluarga ini kira-kira ini kita sekarang lagi dapat musibah susah. Tapi dengan sabar, wabasyiris sabirin tadi gembiralah orang-orang yang bersabar. Maka inilah bahagia. Bahagia kita sekarang hari ini adalah sabar. Bahagia kita adalah hari ini adalah sabar. Esok hari ketika kita mendapat kenikmatan, bahagianya adalah bersyukur. Nah itulah kira-kira. Maka bahagia jangan ditunda. Saat susah, sabar. Saat senang, bersyukur. Itulah 4 resep menjalani kehidupan ini. Jadi kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Yang pertama tadi saya boleh ringkaskan. Kita ini dalam rangka takziah. Yaitu ikut berbelasungkawa. Tapi bukan hanya sekedar ikut, tapi menghibur sahibul musibah, sahibul bait, supaya yang mendapat musibah itu tetap berbesar hati. Insya Allah, hikmah yang kedua, orang yang wafat dalam keadaan Islam ada jaminan di sisi Allah, garanti di sisi Allah yang tidak ada bisa menggaranti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, soal kematian itu tidak usah dibicarakan. Mekanismenya atau apapun segala macam sudah ditentukan Allah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan. Yaitu pada waktu kita hidup. Persiapannya dengan 4 cara tadi. 1, jaga imunitas. Kemudian yang kedua, tetap beramal atau bekerja, berbisnis. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak baik, bergaul ke sana kemari dengan akhlak yang baik. Dan yang keempat adalah merasakan kebahagiaan, jangan ditunda-tunda. Bahagia kita di dunia, bahagia waktu di alam kubur, bahagia pada waktu kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa Allah.
Saya boleh kabarkan almarhum pada waktu kemarin dimakamkan itu langsung dibangkitkan oleh Allah dan ditanya oleh malaikat. Ya, ditanya oleh malaikat dalam kitab-kitab para ulama dikatakan ditanya menrobuka dan sebagainya. Kemudian almarhum menjawab dengan lancar karena dia adalah seorang muslim. Maka setelah itu malaikat akan berkata kepada almarhum, "Nim, tidurlah kamu sampai nanti hari kiamat beristirahat. Setiap pagi dan petang akan ditunjukkan tempat kembalinya, yaitu di surga." Itulah kebahagiaan orang Islam di alam kubur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Ustaz langsung mimpin doa menutup mungkin. Ya, Ayo, mari sama-sama kita berdoa terkhusus untuk almarhum, khususon ila ruhi Agung Setiadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Al-Fatihah adalah untuk kesembuhan ibunda kita Hajah Lisa dan Hajah Fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ternyata selama ini kami menyia-nyiakan karunia-Mu, kami zalim pada diri sendiri. Maka jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, tentulah kami menjadi orang yang merugi. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka senantiasa menyayangi kami sejak kami masih kecil, ya Allah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah wafat mendahului kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan di antara kami yang masih hidup ini iri dengki di hati kami, ya Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata bi rahmatika maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa Allah, ampunilah almarhum, sayangilah ia, ya Allah. Berikan tempat yang mulia, yang tinggi di sisi-Mu, ya Allah. Amin. Masukkanlah ia ke surga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, janganlah sepeninggal beliau kami ada fitnah, ya Allah. Ya Rabbi, terimalah amalnya dan pula terima amal kami. Amin. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata bi rahmatika maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas. Ishfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaa la yughadiru saqama. Wahai Allah, sembuhkanlah atas penyakit, atas operasi yang dijalani oleh ibunda kami Hajah Lisa dan atas penyakit ibunda kami Hajah Fatimah, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, berilah kesembuhan yang sempurna, ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang di pundak kami atau amanah di pundak kami kecuali Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan ada harapan kami, cita-cita kami, kebutuhan kami di dunia dan di akhirat kecuali Engkau mengabulkan untuk kami.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah sebagai orang tua, zuriat keluarga besar kami ini adalah keluarga besar yang qurrata a'yun, menjadi leader, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah amal ibadah kami yang hanya sedikit ini ya Allah, terima pula taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wahai Allah, bahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Gabungkan kami beserta orang-orang yang berbakti di surgamu. Engkau sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Kabulkanlah permohonan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Yuwono MDiomed yang telah memberikan kesempatan ceramah takziah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi pegangan bagi kami dan juga bagi keluarga ahli musibah, yaitu Mamanda kami Kemas Yahya Rahman SHMH, diberikan ketabahan dan kekuatan, khusus kepada almarhum mudah-mudahan husnul khotimah, dan kepada bibinda kami dan ibunda kami akan cepat diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Demikianlah dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya izin pamit live ya. Diakturi kepada admin, mungkin acara selanjutnya itu ramah tamah. Kami serahkan kepada host untuk dapat melanjutkan acara santai bersama. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rozak atas Mbak MS sebagai MC dan juga membawa acara tadi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, mari sekarang kita mungkin saling sesi bebas ya, mungkin bisa saling curhat, saling sharing info-info, mungkin saling bertukar kabar di sini. Guna menjalin mempererat silaturahmi di antara kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Itu saya lihat ada Pak Kustiono, makasih Pak sudah hadir. Mas Tok juga sudah hadir. Pak Toto Bogor sudah hadir. Adinda Taufik juga hadir. Dan banyak lagi. Saudara Ivan, temannya Agung juga sudah hadir. Satu juga saya sebutkan satu lagi nama-namanya, tapi sekali lagi dalam kesempatan ini catatan saya alhamdulillah yang hadir pada acara ini 88 orang. Pak ini siapa nih, nggak ada namanya, Pak Kustiono ada tadi namanya. Ya, assalamualaikum Pak hadir. Mas To, Assalamualaikum. Pak Amir nih teman. Waalaikumsalam hadir dari Kalimantan Barat Pak Mas Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Rahman tadi. Assalamualaikum. Ananda Irfan, Ananda Tato dari Medan. Semuanya sudah hadir. Alhamdulillah. Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar yang sudah hadir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Muhammad Syedidu, Pak Jaki, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan kesan
dalam kesempatan kali ini mungkin dari ya silakan Pak. Kami dari Kalimantan Barat. Oke, silakan Mas Yudi. Ya, agak turun COVID-nya, berkenan melihat ke Kalimantan Barat ya Pak Kemas. Oh iya, makasih. Pak Irfan ada di sini gitu Pak. Iya, iya. Salam hormat kami Pak. Ya, makasih. Jadi Salam. banget. Ya, makasih. Pentingin harus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya turut berduka cita. Mudah-mudahan Agung diterima iman Islamnya. Amin. Segala dosanya. Dan tinggal kesabaran. Dan sama keluarga, bantu keluarga besar. Mas. Ya, terima kasih. Pak, lain Pak. Kenapa? Pak RW, silakan Pak RW. Bagus. Mas Yarto aja ya, terima kasih Pak. Ini RW 11 jadi meninggalnya Maaf Ananda Pak, yang suaranya agak putus-putus Pak. Mungkin bisa didengarkan. ya. Kami sebagai RW 11 di lingkungan warga Pak Haji Kemas kan Ya. turut berduka cita atas meninggalnya Ananda yang tersayang. Kami warga RW 11 itu Pak Kemas ya. Sabarannya selesai itu. Makasih Pak. Makasih Pak Gus. Terima kasih Pak Gus. Ya, makasih. Ya, mungkin ada lagi Bapak-bapak Ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin memberikan pesan-pesan, mungkin sedikit bercerita, ya mungkin terhadap Kak Adi ya, bagi kami menganggap beliau sebagai kakak ini. Mungkin dari keluarga Om Yahya, ya, atau dari Kak Tato mungkin, atau Kak Irfan. Caknya 30 banyak bukaan itu tekwan pempek. Kenapa tidak bagi ke sini Kak? Sini dah kate bukaan kosong. Nah, mungkin ada lagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin sekiranya ada yang mau disampaikan, silakan. Dan tentunya teman-temannya Kak Adi mungkin di sini, mungkin rekan-rekan sejawat beliau di sini juga boleh, silakan. Kita buat santai saja Pak, Bu, jadi apa saja boleh. Ini Anton udah acara resepsi ya, ramah tamah ya. Benar-benar Om, silakan Om. Boleh sambil makan pempek ya. Boleh, boleh. Sini ya. Silakan. Menikmati. Mungkin mengingatkan saja nanti insya Allah pada hari yang ke-40 barangkali Kak Yahya juga akan menyelenggarakan juga acara seperti ini. Nanti kita siap-siap, dan biasanya Kak Yahya kalau berkesempatan seperti saudara-saudara kita, teman kita yang lain mencetak satu buku kenang-kenangan disertai dengan surah Al-Fatihah, surah Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seperti biasanya yang ada semacam kenang-kenangan tentang isinya, juga ada foto almarhum, kemudian anak, istrinya, orang tua, keluarga, dan sebagainya.
yang nanti bisa disampaikan kepada kerabat dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan nanti di hari yang ke-40 bisa didistribusikan sebelumnya, jadi kita bisa melihat kenangan kepada almarhum dan mendoakan kembali. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Ya, dicetak satu cetakan Al-Quran seperti ya yang biasa kita terima, kumpulan doa mungkin isinya. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Terima kasih Om Akib atas Ya, Anton. sebutnya di sini. Kan pempek panggang dulu Anton ya. Iya, silakan Om. Wah, itu kayaknya dari mana itu Om pempeknya di sini? KWDW atau dapat oleh-oleh dari Palembang. Alhamdulillah. Ada adiknya tante waktu acara pernikahan ponakan bawa pempek cek malah. Cek malah. Ya mak itu. Nah, yang tiga ulu mak mana ini? Cek apa? Wak Ning, Wak Ima. Caknya tadi aku jenguk makan pempek terus. Siko-siko, goyo. Om, Tante, kami pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Cipa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini juga pamit Om, Tante, adik-adik semuanya. Kami keluarga almarhum Masjid Haji Aman turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Ya, makasih. Nah, saya lift dulu. Silakan. Tante. Terima kasih Nani. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Ya. Aku anak Cik Emma di Lahad. Berduka cita. Johar ya? Maaf lahir dan batin. Johar, anak Cik Emma. Johar, anak Cik Emma ya, Cik Badar. Yo, pamit Yai. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang paling tua, Mam. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah Assalamualaikum. Antat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawi. Oh, Kak Wawi. Apa kabar? Ya, mau dimampir dosa-dosanya. Kecemasan, cilis, supaya disembuhkan. Karena penyakit-penyakitnya. Amin. Amin. Caca, diberikan kesabaran. Aku adanya. Amin. Wawi, apa kabar Wi? Ya, kayak memang apa saya? Karena pun, Cik Ana. Oh, Cik Ana ya, Cik Ana. Sama itu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Tante Noni. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih. Pamit. Salam buat Cek Lid, Kak Cek. Salam keluarga semua sehat-sehat. Assalamualaikum. Iya. Cawi. Olah. Dokter Olah. Wawi, apa kabar Wi? Dari pemakai. Sepertinya sudah meninggalkan ruangan, Om. Oh iya. Assalamualaikum, Mas. Ya. Salam. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ini dari anak Haji Masri, Emi. Mohon pamit, Yai. Oh, Emi. Ya. Kodir mana Kodir Emi? Terima kasih. Oh, ini aku ke Kodir tuh Eti. Ini Emi. Oh iya. Iya, Emi. Yai, yang anaknya pernah begawe tempat rumah sakit Yai kemarin. Iya. Yo, Amrina Rosada. Iya.
Mohon pamit Yai. Ya. Galo-galonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kemas. Salam. Priyadi Pak Kemas, kakaknya Dita. Oh ya, ya. Mewakili keluarga Besan. Ya. Mohon maaf juga Bapak Ibu gak bisa hadir di sini karena mungkin karena akses juga keterbatasan akses di rumah sana. Ya, ya. Mohon izin juga untuk pamit juga Pak Kemas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji. Iya, Bang Yahya dan Kak Lisa. Alhamdulillah yang terselenggaranya acara kita pada malam hari ini dibacakan Yasin, tahlil, kemudian tausiah dari Profesor Dr. Dono tadi mudah-mudahan membahagiakan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Ananda Agung Setiadi. Ya. Mudah-mudahan Cek Lisa segera dipulihkan kembali kesehatannya. Kemudian anak-anak almarhum dan istrinya juga segera dipulihkan Allah kesehatannya. Amin. Itu saja pesan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Usman. Cek Seman. Ya, Sarial. Ya Pak, izin Sarial Pekanbaru Pak. Ya, makasih. Pak. Ya. Oh, Ante, ingat Sarial Pekanbaru. Ya. Ini betul Pak, mewakili dari teman-temannya Agung, kirim salam Pak. Ya. Telah memaafkan Agung. Agung sosok anak yang suka bergaul Pak. Bergaul dengan teman-temannya Pak. Mungkin di Riau Pekanbaru kita sudah lama berdinas Pak. Ya. Mungkin kami udah terharu semua. Mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Amin. Amin. Pun kami doakan supaya cepat sembuh dari sakitnya. Ya. Kita semua sehat Pak. Pamit dulu Pak ya. Ya, makasih Sarial. Ya Pak, Assalamualaikum. Salam. Pak Topik, apa kabar? Baik Pak Toto. Tambah lemu ya. Iya Pak Toto. Kita ketemu di dunia maya. Iya. Sehat Pak Toto di Medan ya? Lah sehat. Udah jadi kakek Pak Toto. Alhamdulillah. Tato. Om, Tante. Apa kabar Tato? Baik Tante. Si apa? Suruh ngomong mengenai Adi yang nggak bisa juga atau? Andi, Dekma. Assalamualaikum Kakak Ayu, kami Ya. mohon pamit khususnya pada Kak Yahya. Ya. Ya, Dekma. Ya, terima kasih. Dekma sama Andi, adiknya Novi. Ya. Dema Kak Yahya. Ya. Mohon pamit Kak semua Ayu, ponakan. Terutama Kak Yahya, semoga almarhum diterima di sisi Allah. Ya. Amin. Pamit semuanya Kakak Ayu semuanya. Assalamualaikum. Tadi ada anak, ada cucunya Tato tadi lucu bener. Iya, mana tadi? Bobo. Tadi di Paku pas mulai Yasin udah tidur si abang. Abang Bara. TK udah SMP ya? Iya, langsung loncat itu. Langsung nih besok pakai seragam putih abu-abu minggu depan. Udah siap abu-abu. Langsung ya terbaik apa? Pas lulus SMA PNS aja golongan 2 lah nggak apa-apa. Tapi
Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya. Om Rashid, apa kabar Om? Om sehat-sehat ya, Rashid. Harus sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Harus sehat. Semangat. Rashid, apa kabar Ananda Desi, Kak Rashid? Oh iya. Ditunda. Jadi besok rencananya hari Selasa. Oh, Hari Selasa. Selasa, ya. Ya, Hari Selasa dia mungkin insya Allah operasi ada yang mau diambil tindakan kesehatannya. Kalau tidak, mungkin kata dokter akan lebih baik sekarang begitu. Jadi Selasa pagi rencananya operasi, ya. Mudah-mudahan lancar, sembuh. Amin. Terima kasih, mohon doa restunya. Amin. Mudah-mudahan lancar. Lancar Om. Sehat. Iya, sama-sama lah. Kita saling doa aja. Operasinya. Selama ini dirawat, Rashid? Enggak, dia sekarang pulang dulu 3 hari. Dia udah di rumah. Besok masuk rumah sakit lagi. Kalau menjelang operasi. Besok. Oh. Iya. Ya, semoga lancar operasinya ya Om. Terima kasih. Oke, jadi rencananya insya Allah hari ke-40 kita akan adakan takziah seperti ini lagi atau bagaimana rencananya? Oh, ada nasi kotak sana. Insya Allah. Insya Allah. Ada kue. Nanti fasilitas akan disiapkan kembali ya. Ya. Nah, jadi apakah nanti menggunakan Pak Ima, cema kue apa kota itu? Iya, caknya ada bebeknya. Di Palembang ada kotaknya itu dari mana? Ada kue kotak, ada banyak deh. Nah, alhamdulillah rezeki. Nah. Enggak pernah enak ini. Adik. Anak situ tidak ya. Macam ini. Zahid. Kak Ning, gimana rencana korban, Kak Ning? Ini udah masa pribadi ini gimana? Rencana korban. Rencana kurban gimana? Pakai korban sedikit dulu kan? Ya, insya Allah seperti kayak dulu. Pada tahun lalu. Sama dengan tahun lalu. Imo sapi. Ya. Masih belum tidur. Berapa tuh Aning? Istilahnya sih kok partisipasi itu? Oh, juta. Arpan, apa kabar? Arpan. Masih belum di mood. Nah, begunya lagi dah. Nambok ibai, kamu sini ngiler-ngiler nih nggak umunya makan deh tuh. Om Toyib Apa ini makan deh tuh ya? terus, Om Toyib munyah terus. Alhamdulillah. Acara berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, sampai 82 orang yang hadir. 89 yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti rencana kita di 40. Insya Allah dapat terlaksana lebih baik lagi. Kan pempek ya. Wiwi, apa kabar Wiwi? Wah Ima, wah Om Tante, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wiwi ya. Wiwi sama Sari ya? Sama Sari ya. Ya, sama Sari Tante. Assalamualaikum. Tato Tuti mana Tok? Ya,
Ini ikutan juga tapi videonya di close. Tuh. Beda kamar Tato nih. Betapa malang nasibku. Lain kaplingan, lain sofa. Tato sofa bookingnya Om. Kalau Trini kan back bookingnya cuma table. Lebih murah. Beda grade tuh ya. Iya beda. Sofa sama table kan beda Om. Iya. Kasihan deh lo. Dia mana? Oh, Meldi, apa kabar? Nah, ini mana Lucy, Andri, Meldi, Tia. Waalaikumsalam. Lucy. Andri. Reza. Adek Rania mana? Adek Rania mana? Ya. Mau main apa, Dek? Nggak ada. Baca Yasin juga ya? Yasin. Oh, itu. Mainannya. Iya, Kak Irfan. Jangan ditinggal. Oh, Andri balik ya? Andri ada di sini sekarang? Di Bali, Om. Oh, ini di Bali. Ini posisi di Bali. Lucy ke sana ya? Lucy ke sana? Udah di sana semua. Nyusul rupanya ya. Tak lo Bali. Oh, iya. Saya pikir di Andrinya yang ke Sumarekon. Wah, di Bali. Oh ya. Work from Bali ya. Sesuai arahan Allah. Itu kalau nggak COVID banyak yang mau ke Bali.